Oke, kita bakal lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita udah nyoba untuk nge-push di branch yang berbeda ya. Jadi kemarin itu kita punya branch kontak, terus branch kontak ini kita push juga. Tapi posisi kita lagi di branch master dan kita bisa menggunakan yang namanya origin ya. Nah, setelah itu kita bakal nyoba untuk nge-pull. Nah, nge-pull ini adalah kebalikan dari push itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau dari yang kemarin itu nge-push, itu posisinya dari lokal kita atau dari laptop kita, itu kita push supaya di online itu ada juga itu ya. Jadi saya menambahkan file kontak.html di lokal, terus di online-nya atau di GitHub-nya mau ada juga. Nah, di situ saya nge-push dari lokal ke online. Tapi kalau pull ini kebalikannya, dari online ini ke lokal. Jadi ceritanya ada yang udah masuk dan merubah di online-nya. Jadi udah ada yang nge-push di branch kita. Terus kita mau ngambil, itu kan di online tuh. Orang lain udah nge-push, udah melakukan perubahan di online, di GitHub kita, di branch-nya. Terus itu di online udah ada perubahan, di GitHub udah ada perubahan. Di kita kan di lokal atau di laptop masing-masing nih, di laptop saya ini belum ada perubahannya. Nah, saya tuh mau ngambil perubahannya dari online ke lokal. Nah, caranya teman-teman bisa masukin yang namanya adalah git pull. Contoh, jadi ceritanya saya bakal coba masuk ke branch master lah ya. Di master ini ada index.html. Nah, di sini ada yang melakukan perubahan ceritanya. Di sini ada yang melakukan perubahan, dia menambahkan H3. Kayak gini. Dia menambahkan H3. Di sini misalnya data karyawan. Nah, terus dia nge-commit menambahkan H3 data karyawan. Terus di-commit. Nah, di sini nambah H3 data karyawan di branch master ya. Nah, terus kalau kita lihat, kita coba balik dulu ke branch master, git checkout master. Nah, kalau kita lihat di sini di index.html ya, cuman ada H1 halaman berada. Tapi di online udah ada yang melakukan perubahan ceritanya. Itu H3 data karyawan. Jadi udah ada yang nambahin nih teman kita. Nah, kita gimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya teman-teman bisa langsung masuk aja ke terminal, terus bisa ketikin git pull. Kayak gini. Di enter. Hitungin dulu bentar, teman-teman. Nah, di sini berhasil dan masuk H3 data karyawannya. Jadi yang di online tadi tuh yang udah ada yang melakukan perubahan dan penambahan, kita juga mau di lokal juga ada kayak gitu ya. Jadi itu kegunaan untuk pull. Nah, asik kan ya. Jadi kita bisa ngambil yang udah diubah dan ditambahkan sama teman-teman kita. Jadi namanya adalah git pull. Nah, contoh misalnya teman-teman di sini kan kalau kita lihat ada dua branch ya. Di sini ada dua branch. Nah, ini branch ini yang saya bikin. Nah, terus saya ceritanya udah ada teman-teman yang bikin branch baru dan mereka udah push juga. Jadi ada branch mereka di GitHub. Nah, di lokal kita ini nggak ada branch teman-teman kita yang tadi. Karena posisinya kan di online. Terus gimana cara ngambil branch-nya? Kalau ini kan kita ngambil codingannya nih karena branch-nya udah ada. Tapi kalau branch-nya belum ada gimana? Nah, branch-nya itu bisa kita ambil. Gimana cara ngambil branch-nya? Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya adalah fetch gitu ya. Yang namanya adalah git fetch. Contoh, ceritanya nih kontak saya belum punya ceritanya. Ini saya bakal coba hapus dulu ya. Git branch min d terus kontak. Nah, kalau saya cek git branch. Nah, di sini saya nggak punya branch kontak, tapi kalau saya refresh, saya coba lihat di sini ya halaman utamanya. Di sini ada branch kontak. Nah, cuman di lokal ini nggak ada branch kontak. Nah, gimana cara ngambil branchnya? Jadi ini ceritanya kontak ini branch teman kita yang udah di push. Nah, terus gimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya teman-teman bisa menggunakan git fetch gitu ya. Dan terus teman-teman masukin git check out gitu ya, nama branchnya. Pastikan ada dulu branchnya di online. Misalnya namanya kontak ya sesuaiin. Misalnya kalau namanya Rajif
Ya samain, git fetch dan git checkout namanya Rajiv. Kalau ada di online-nya dulu ya, pastikan ada dulu di online-nya. Kalau di sini kan ada nih kontak. Nah, saya masukin kontak. Kontak. Ini saya enter. Nah, di sini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu errornya kayak gini, ini errornya itu sebenarnya bukan error dari teman-temannya yang salah untuk ngodingnya ya, untuk masukin beritanya. Tapi di sini untuk terminal dari VS Code-nya nggak masuk atau nggak ngenalin yang namanya dan ini. Nah, saran dari saya, teman-teman bisa menggunakan CMD atau Git base-nya ya. Kayak gini. Jadi dimasukin dulu, teman-teman masuk dulu, ini kan masih di videographer nih. Kita kan harus masuk ke videographer, dokumen, baru folder latihan Git. Jadi boleh masukin cd, dokumen, terus latihan Git, kayak gini. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya, ini sama aja ya, karena kalau di terminal di Visual Studio Code nih nggak kebaca dandannya. Nah, sekarang kita panggil git fetch dan git checkout gini ya, git checkout kontak di enter. Nah, di sini switch new branch kontak, jadi udah keambil branchnya. Kayak cek ya, git branch. Nah, sekarang kontak udah ada. Kita lihat di sini, git branch. Sekarang kontak udah ada. Jadi kita udah bisa ngambil branch teman kita yang ada di online. Dan di lokal kita ini ada juga. Gimana? Udah asik kan? Jadi kita bisa ngambil branch teman kita, terus kita satuin di lokal, baru kita push ke online kayak gitu. Jadi ada beberapa macam cara teman-teman. Teman-teman boleh langsung ambil dulu branchnya, nanti satuinnya di lokal kita, atau nanti teman-teman udah ada yang nge-push, terus teman-teman tinggal nge-pull aja. Nah, itu bebas. Jadi itu caranya kita untuk nge-pull dan ngambil branch teman kita menggunakan git fetch. Gimana? Aman ya? Oke, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.